Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Husna, asal sekolah UPT SDI 62 Benteng, Kepulauan Selayar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan ceramah yang berjudul Meneladani Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan kenikmatan. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insan yang menggunakan misah hingga tukang bakso yang everyday kepanasan, kalau musim panas, kalau musim hujannya kedinginan. Apakah para hadirin yang di sini tahu bagaimana cara mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, kita harus tahu siapa beliau. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi agar kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus mengenal beliau terlebih dahulu. Kita bisa mengenal beliau dengan cara membaca Al-Quran, karena di dalam Al-Quran ada banyak kisah para nabi, terutama kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang paling mulia di bumi. Ialah Khatam An-Nabiyyin, penutup para nabi dan rasul. Tak ada lagi rasul dan nabi maupun nabi setelahnya. Dalam diri Rasulullah terkumpul akhlak-akhlak dan sifat-sifat utama contohnya santun, rendah hati, lemah lembut, jujur dan tidak sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Yang kedua adalah kita harus membenarkan dan meyakini berita yang beliau bawa, karena beliau memiliki gelar Al-Amin yang berarti dapat dipercaya, dan As-Sadiq yang berarti benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Najm ayat 3-4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yang taktiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiada Tuhan yang diucapkannya itu selain menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu
tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang ketiga, menaati perintah beliau dan menjauhi apa yang dilarangnya. Hadirin rahimakumullah, telah sampai ke kita betapa mulianya akhlak Rasulullah. Bukankah beliau yang menyuapi Yahudi buta yang senantiasa menghinanya? Bukankah beliau yang menjenguk tetangga yang membencinya? Bukankah beliau yang meminta kebaikan untuk Taif yang mengusirnya? Lalu mengapa kita lupa bahwa Rasulullah yang mengasihi anak yatim, senang menyambut silaturahim, hormat kepada orang tua, santun dalam berkata, tidak mencaci dan mencela, tidak menyimpan dendam, Sebagai umat beliau, marilah sudah seharusnya kita mencontoh apa yang telah dicontohkan beliau kepada umatnya. Tapi ironis sekali apa yang terjadi sekarang ini, generasi muda lebih gemar membuat maksiat. Contohnya yang lagi viral, generasi muda lebih gemar joget TikTok, sampai ada yang punya cita-cita menjadi TikTokers. Nauzubillahi min dzalik. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebagai oleh-oleh di rumah, mari kita meneladani, meniru, mencontoh, dan mari kita jadikan uswatun hasanah akhlak beliau yang mulia. Jalan-jalan ke wamena beli nangka, maafin husna jika ada salah dan sangka. Bukalah mata di pagi hari, cuci muka, hilangkan kantuk. Rendah hatilah seperti padi, semakin berisi semakin merunduk. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi penampilan terakhir dari Hidayatul Husna ya. Agak sedikit nervous tapi alhamdulillah selesai sampai akhir ya, pelan tapi pasti. Kalau saya sih waktu seumuran adik dulu tuh berdiri depan umum saya tuh nggak berani. Jadi ini sudah masya Allah sekali ya kami ya. Mari kita dengarkan kalau begitu kami ya komentar-komentar dari Dewan Juri. Dipersilakan. Assalamualaikum Husna. Waalaikumsalam. Husna ya bener ya nama panggilannya. Iya. Saya paham ada banyak sekali faktor yang berpengaruh, faktor yang lain gitu ya Kak Mia, Kak Nita, yang berpengaruh ketika kita akan tampil. Saya paham itu dan saya akui saya tidak sehebat Husna. Pernah suatu hari dulu saya mengikuti lomba, kemudian saya blank sama sekali, lupa, benar-benar tidak ingat apa lagi yang akan saya katakan saat itu. Jadi
apa yang saya lakukan, saya saat itu tidak sehebat Husna. Masya Allah, Husna bisa selesai sampai akhir. Dan salah satu karakter yang mungkin kurang zaman sekarang adalah bertahan sampai akhir, tidak menyerah gitu ya. Dan itu terima kasih Husna sudah mencontohkan ke kita semua. Kak Yanti pun di seusia Husna apalagi tidak bisa saat itu, jujur saja Kak Yanti berhenti. Jadi langsung ditutup ceramahnya saat itu Kak Mia, tidak diselesaikan. Jadi untuk Husna saya sangat mengapresiasi, dan kita semua paham ada banyak sekali faktor yang berpengaruh selain apapun yang kita ketahui ya, di luar sana ada banyak faktor yang berpengaruh. Itu saya paham, dan terima kasih sudah menunjukkan ke pemirsa LTTV bagaimana contohnya untuk tetap tidak menyerah sampai akhir. Itu sebuah karakter yang saya kira anak-anak dan kita semua perlu miliki ya Kak ya. Itu saja saya kira. Silahkan Ustaz. Assalamualaikum Nak Husna atau Hidayah? Husna ya, Hidayatul Husna. Ya, luar biasa Nak ya. Saya ingin bercerita tentang diri saya sendiri ya. Ini berbagi ya barangkali. Kira-kira saya naik ke podium itu sekitar 10 tahun yang lalu. Cukup lama ya. Saya mulai itu sekitar sebenarnya baru belajar itu di usia 27 tahun baru masuk di podium. Baru kemudian sekitar 10 tahun belakangan baru kemudian agak sering naik ke mimbar ya untuk ceramah di masjid. Tapi tahu tidak, saya tetap saja yang namanya nervous itu agak-agak grogi dan seterusnya, apalagi kalau jumlahnya itu banyak yang jadi jamaah untuk mendengarkan kita, itu selalu ada. Nah Husna sudah belajar mulai dari sekarang. Itu luar biasa. Saya sependapat dengan Kak Yanti tadi bahwa ternyata Hidayatul Husna ini sekalipun dari awal mulai tersendat-sendat, tapi kemudian tidak pantang menyerah, menghabiskan sampai kemudian betul-betul sampai di akhir. Itu luar biasa. Ini saya lihat kelahiran Jampea, Nak. Betul ya? Orang Jampea? Oh ya. Mungkin baru Nak Husna yang masuk di TV. Orang Jampea ya. Itu luar biasa, dan mudah-mudahan justru Nak Husna menjadi motivator bagi teman-temannya yang ada di Jampea, insyaallah. Saya kira seperti itu ya. Semangat ya Nak ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Husna. Iya, alhamdulillah sehat ya? Iya, sehat. Ya, sama dengan Kakak Yanti tadi, Ustaz Aspa, bahwasanya walaupun tadi agak tersendat, tapi semangat untuk bangkit dan bangkit lagi itu dimiliki oleh seorang yang bernama Husna, dan tidak semua orang memiliki seperti itu. Iya, jadi saya kira itu modal besar. Kalau saja Kak Yanti dengan Ustaz Aspa tadi menceritakan tentang bagaimana dulu saya nanti berani tampil itu nanti di mahasiswa. Itu pun dengan persiapan berkali-kali saya harus menunjuk di hadapan bangku-bangku yang kosong. Jadi saya latihan sebelumnya itu, dan saya tahu persis ayat yang pertama saya bahas itu adalah surat Al-A'raf ayat 109. Sampai KKN itu juga saya bahas, karena saya yakin itu paling lancar bagi saya. Ceramah di Nurul Hidayah itu juga yang pertama. Ceramah di di Masjid Agung itu juga, karena saya harus tampil yang pertama kali lihat orang. Tapi itu sudah melalui beberapa latihan. Ananda Husna sudah mulai masih ketika di SD, jadi bisa dibayangkan, maka kemajuannya itu pastilah lebih jauh Ananda Husna daripada kami ini. Dan memang di dunia ini penuh dengan ujian. Kalau kita di anak-anak akan diuji dengan temannya, karena itu ada sebuah puisi untuk Ananda Husna, tapi saya tulis Hidayatul ya. Ya, nantilah saya berjanji kalau siapa yang masuk, misalnya siapa saja masuk, maka saya akan sambung itu namanya nanti. Kalau misalnya masuk Husna, maka Husna itu, maka akan saya lengkapi nanti. Ya, Hidayatul. Hidup di dunia penuh cobaan. Ingat, dunia hanya persinggahan sementara. Dakwah bil lisan, dakwah bil hal, tugas utama. Agar Quran dan hadis tersampaikan. Yakinlah bahwa berdakwah adalah tugas mulia. Akan sangat berarti jika mulai dari diri sendiri. Tapi jangan lupa berdakwah untuk keluarga dan juga masyarakat. Ummi Aba atau ibu dan bapak, karena namanya jadi Ummi Aba, restumu selalu kunanti. Ya, Ummi Aba, ibu dan bapak, restumu selalu kunanti. Lewat doamu izinkan aku berdakwah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kepada Dewan Juri atas komentar-komentarnya yang diberikan kepada adik kita Hidayatul Husna. Demikianlah penampilan dari peserta terakhir kita hari ini dan juga sekaligus penutup dan insya Allah besok akan dilaksanakan lagi. Terima kasih.